akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang pertama alladzina fis sarra'i wad dharra. Ali Imran 134. Adalah mereka yang senantiasa berbagi. Suka berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik terang-terangan maupun sembunyi. Jadi cirinya orang yang bertakwa, yang imannya bagus adalah suka memberi. Ya, suka memberi. Jadi biasakan kita memberi. Nah, kalau kita belajar memberi kepada siapa yang harus kita memberi? Nah, dengar nih, anak-anakku, ya. Kepada siapa kita harus memberi? Yang pertama, lihat surah Al-Baqarah ayat 215. Wa yas'alunaka maza yunfikun. Kepada siapa saya harus memelanjakan harta atau saya harus memberi? Ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Yang pertama kau harus beri adalah kedua orang tuamu. Jadi besok kalau berhasil kok, ya, jangan kau kasih dulu pacarmu atau cowokmu atau cewekmu atau bestimu atau bestamu, jangan dulu traktir dia sebelum kau kasih mamamu. Kenapa? Karena memberi kepada ibu, memberi kepada orang tua adalah itulah yang membuat Allah tersenyum. Ustadz, bagaimana caranya Allah tersenyum? Banyak sekali. Suatu ketika Musa ditegur oleh Allah. Musa berkata, "Ya Allah, bagaimana caranya agar Engkau tersenyum kepada saya? Kenapa Engkau tidak pernah datang mendekat dengan saya?" Apa kata Allah? Karena Musa kan bisa berbicara langsung dengan Allah, kalamullah. Maka apa kata Allah? "Wahai Musa, setiap hari saya dekat denganmu, tapi kamu tidak melihat saya." Di mana itu? Weh, saya ada di tetanggamu, hadir di tetanggamu. Kemarin ada tetanggamu itu kelaparan, tapi kamu tidak ada di situ. Padahal saya ada di situ. Jadi kalau kita memberi kepada orang, Allah itu tersenyum. Allah tersenyum. Apalagi orang tua dikasih. Oh, luar biasa itu Allah tersenyum. Makanya ibu, bunda, berapa anak bunda? 4. Berapa laki, berapa perempuan? 1 laki, 3 perempuan. Wah ya, sudah semua menikah perempuan? Yang belum sudah ada, ya? 985. Sudah semua menikah? Iya, jawab saya, sudah semua menikah. 4 anak ya? Anggaplah anak pertama gajinya 5 juta. Anak kedua gaji 7 juta. Anak ketiga 10 juta. Anak keempat 15 juta. Misal. Terus setiap bulan habis terima, dia transferkan bunda 10% ke rekening tak. Anak pertama gaji 5 juta kali 10% berapa bunda? Ya? 500.000. Baik, bunda jago menghitung ini. Ya, jago hitung. Anak kedua gaji 7 juta. Dia transfer 10% ke rekeningnya bunda berapa? 700. Anak ketiga gaji 10 juta. Transfer 10%. Berarti masuk 1 juta. Berapa uang tak? 2 juta 200. Anak keempat gajinya 15 juta, dia transfer 10% ke bunda, 1.500.000. 2.200.000 tambah 1.500.000, 4.700.000. Kira-kira untuk beli kangkung senang enggak? Senang tak? Nah, senang. Iya. Nah, sekarang kebalikannya. Anggaplah bunda. Bunda berapa anaknya? Ya, 6. Alhamdulillah, mirip-mirip dengan saya. Saya 7 bersaudara. Anggaplah ibu besarkan anaknya ibu biayai anaknya
sekolahkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kasih kuliah. Enam-enamnya kuliah, semua berhasil. Setiap bulan tidak ada yang kirim. Biar 50 rupiah, 50 ribu rupiah. Setiap bulan tidak ada yang kirim ke kita. Bahkan terkadang kita minta ke dia, dia tidak kirim karena istrinya gigili misalnya. Ya, atau suaminya gigili. Kira-kira bagaimana perasaan tak? Nggak enak toh? Nggak enak toh? Nah. Maka siapa anak, apalagi anak laki-laki, ingat, anak laki-laki tidak pernah putus tanggung jawabnya kepada kedua orang tuanya. Maka wahai para istri yang memiliki pasangan laki-laki, dalam artian suami, kalau suami tidak pernah ingat mamanya atau orang tuanya sudah meninggal, tapi dia jarang bersedekah atas nama mamanya, ingatkan dia, karena dia tanggung jawabnya tidak pernah terputus sampai ajal menjemputnya. Makanya pentingnya kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan anak yang tidak pernah mengingat orang tuanya atau membiayai orang tuanya, meskipun orang tuanya itu mampu punya uang, tapi dia tidak menyenangkan orang tuanya, maka dicatat sebagai anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, gitu. Jangankan seperti itu. Kata Rasulullah, anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, ibu, ayahnya 3 hari berturut-turut dia tidak doakan, maka dia sudah dicatat oleh malaikat sebagai anak yang durhaka. Coba. Maka salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai keberhasilan di dunia, sekaligus untuk mencapai rahmat Allah, juga untuk mendapatkan surganya Allah, ridhonya Allah, maka bagaimana kita membahagiakan orang tua. Jadi kalau mau bahagia nanti deh, bahagiakan ibumu, maka Allah bahagiakan engkau. Siapa yang mau bahagia rumah tangganya, bahagiakan ibumu. Karena siapa yang bahagiakan ibunya, maka dia akan dibahagiakan rumah tangganya. Siapa yang muliakan ibunya, maka Allah muliakan dia hidupnya. Maka tengok, anak yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya, pasti dia lebih baik hidupnya daripada anak yang tidak berbakti. Walaupun secara kasat mata, anak yang tidak berbakti itu banyak hartanya, ada mobilnya, ada rumahnya, banyak uangnya, tapi belum tentu dia memiliki ketenangan batin. Betul apa betul? Sementara hidup ini bahagia itu bukan di materi. Jadi banyaknya uang bukan ukuran untuk bahagia. Gitu. Jadi satu kunci untuk mencapai surganya Allah, maka biasakan diri kita menjadi orang yang senantiasa berbagi, senang berbagi kepada kedua orang tua. Kemudian lanjutan ayat surah Al-Baqarah 215, setelah orang tua, wabil walidaini, maka selanjutnya wal akrabin, adalah saudara terdekat dalam artian saudara kandung. Masya Allah, terkadang kita ini bunda, ya mohon maaf ini, ya terkadang saya lihat kalau orang tua sudah tidak ada, terkadang anak-anaknya itu sudah tidak saling tengok. Betul apa betul? Nih banyak yang begitu Pak, banyak yang begitu Bu. Iya, padahal orang tua itu berpesan, kalau saya meninggal nanti jaga kerukunanmu, ya jangan kok besek-beseri, ya sikatutuiku. Ya, kita lupa itu pada masa-masa kecil, waktu kita ada kakak kita, ya kakak yang mandikan kita, kakak yang ajak kita main, kakak yang antar kita ke sekolah. Pada saat kita sudah berumah tangga semua, terkadang kita lupa untuk masa-masa itu. Betul tidak? Kadang-kadang kalau kita bikin acara di rumah, lebih cenderung kita telepon, ya
Lo cenderung kita ajak teman-teman daripada ya keluarga, daripada saudara kandung. Ya, setidaknya pada saat kita buat acara yang ceritanya itu menyenangkan, kalaupun dia ada di luar kota, minimal kita pece lah, hari ini iya, kan itu menyambung silaturahim dan menyambung kedekatan. Dan boleh jadi kalau adeta atau kakakta di luar kota, lalu kita pece, saya bikin ini makanan kesukaanmu, iya. Kau suka dulu tuh waktu sama-sama kita selalu kau suka makan kapurung misalnya. Ya, kau senang sekali kapurung. Hari ini kita acara kapurung. Lihat ya. Oh iya dikais, sayang ya sayang. Tapi kan setidaknya itu seolah-olah dia sudah ada di tengah-tengah kita. Betul tidak? Nah gitu. Ya. Kemudian ibu, tanda yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah adalah wal kaziminal ghaiz, adalah mereka yang senantiasa menjaga amarahnya. Jadi tidak suka marah. Tidak suka marah. Tak ada orang itu sedikit-sedikit tersinggung. Betul tidak? Ada orang biasa, orang lain ditemani cerita, merasa dia misalnya tersinggung. Dia misalnya nah kira dirinya dicerita. Orang seperti ini itu memiliki penyakit hati. Banyak sekali penyakit hati di dalam dirinya. Ada hasut, ada dengki, ada iri. Orang tetangga yang dia lihat datang mobil bawa spring bed, dia yang goyang. Tetangga beli lagi mobil baru, dia naik tekanan darahnya. Karena naik tekanan darahnya dipanggilkan ambulans. Ada memang begitu. Nah, kalau orang seperti itu artinya hati lagi sakit. Bagaimana caranya hati itu seperti itu agar tidak sakit? Maka salah satu amalannya adalah perbanyak berzikir dan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mudah tersinggung itu pertanda hati sempit. Hati sempit. Ciri hati yang sempit analoginya begini.